Tameng RI jadi pesaing utama Cina garap harta karun super langka. Indonesia patut berbangga dan bersyukur karena dianugerahi beragam sumber daya alam dan juga sumber energi yang melimpah. Tak hanya batu bara atau nikel, Indonesia juga menyimpan harta karun super langka bernama logam tanah jarang atau rare earth atau LTJ. Selain memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan, LTJ juga dapat dikembangkan menjadi teknologi modern di Indonesia, khususnya untuk memenuhi kebutuhan masa depan terkait pengembangan teknologi energi terbarukan. Berdasarkan data Kementerian ESDM per 2015, total potensi logam tanah jarang di Indonesia diperkirakan mencapai 1,5 miliar ton. Logam tanah jarang pernah teridentifikasi di Sumatera, Kalimantan, Sumatera, dan Jawa, totalnya 28 daerah. Mengutip kajian potensi mineral ikutan pada pertambangan timah yang dirilis Pusat Data dan Teknologi Informasi, Energi, dan Sumber Daya Mineral Kementerian ESDM 2017, dari ke-17 unsur logam tanah jarang, 6 unsur diantaranya sangat diperlukan untuk pengembangan kendaraan listrik, yaitu lantanum, cerium, neodymium untuk baterai, praseodymium, neodymium, terbium, dan dysprosium untuk generator dan motor listrik. Dari kajian yang dilakukan, diketahui bahwa untuk mendapatkan LTJ tersebut dapat dilakukan dengan dua pendekatan, yaitu mendapatkan dari hulu penambangan timah dengan kadar yang lebih besar dan biaya lebih murah, dan dari pengolahan slag timah dengan kadar yang relatif lebih rendah dibandingkan dengan yang pertama dan biaya yang lebih tinggi. Bahkan bila Indonesia menggarap dan mengeksploitasi LTJ ini dengan serius, Indonesia diprediksi bakal menjadi pesaing utama Cina dalam memenuhi permintaan LTJ dunia. Perlu diketahui, Cina merupakan penghasil LTJ terbesar di dunia saat ini. Pasalnya, Cina memiliki endapan LTJ dalam bentuk primer berupa produk sampingan dari tambang biji besi dan sekunder berupa endapan aluvial dan endapan lateritik. Nantinya Indonesia diprediksi akan menjadi pesaing utama Cina dalam memenuhi demand dunia. Untuk bisa mengembangkan pemanfaatan LTJ ke depan dengan lebih baik dan menyelesaikan permasalahan dalam pengolahan LTJ adalah perlu adanya regulasi yang khusus mengatur pengelolaan LTJ, termasuk pembangunan industri pengolahan dari sejak hulu penambangan timah hingga smelter yang dibutuhkan. Perlu diketahui, hingga saat ini pun pemerintah Indonesia belum juga mengeluarkan regulasi khusus terkait pengelolaan logam tanah jarang. Namun demikian, Dirjen Minerba Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin sempat mengatakan bahwa saat ini pemerintah telah membentuk tim bernama Tim Pengembangan Industri Berbasis Logam Tanah Jarang. Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Inpres untuk mempercepat pengembangan dan hilirisasi logam tanah jarang. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Eko Budi Lelono juga sempat mengatakan, kendala utama dalam pengembangan LTJ ini adalah infrastruktur. Belum adanya data cadangan dan tata kelola belum diatur. Mengenai infrastruktur juga perlu dilihat dari hulu sampai ke hilir. Di sisi hulu perlu dilihat ada inventori berapa, lalu di sisi industri perlu didukung oleh industri ekstraksi sesuai karakter LTJ sampai hasil akhirnya logam tanah jarang. Sedangkan dari regulasi menurutnya perlu mencakup dari mulai proses penambangan, pengolahan ekstraksi, sampai dengan pemanfaatan di industri berbasis pada logam tanah jarang. Sebagai informasi, logam tanah jarang di Cina terdapat di Bayan Obo. LTJ dapat terbentuk dari proses pergantian batuan karbonat asal sedimenter, namun larutan hidrotermal bisa berasal dari seri batuan intrusi karbonat alkalin. Seperti dikutip dari buku karya Drew 1991 dalam potensi logam tanah jarang di Indonesia 2019. Selain Cina, LTJ juga dijumpai di Amerika Serikat, tepatnya Mountain Pass AS. Lalu Olympic Dam di Australia Selatan, di mana 1980-an ditemukan jebakan raksasa yang mengandung sejumlah besar unsur-unsur tanah jarang dan uranium. Selain itu tersebar juga di Rusia, Asia Selatan, Afrika bagian selatan, dan Amerika Latin.